Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Gereja Oikos Online, kita kembali lagi di Renungan Pagi pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita mendengarkan suaranya yang kudus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hati kami, di hidup kami. Kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Raja yang bertata di atas segala puji-pujian yang kami naikkan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berada dalam serial doa Bapa kami yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat 13. Janganlah membawa kami kepada pencobaan. Bicara mengenai pencobaan, kita ingin melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Loh, kok bertahan dalam pencobaan kok bahagia? Kok dicobai kok bahagia? Bukankah pencobaan itu sesuatu yang gak enak? Misal menghadapi sakit penyakit, dipecat dari pekerjaan, sampai sekarang belum dapat pekerjaan, dan terus mungkin ada hal-hal yang terjadi, entah kebakaran, kebanjiran. Oh, ini bagaimana mungkin harus berbahagia? Sebab dikatakan demikian di ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Di sini saudara harus mengerti tentang naturnya Allah, sifatnya Allah, bahwa tidak ada sesuatu pun yang jahat daripada Allah. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menaruh pohon kehidupan di sana. Bukan ada niat jahat dari Allah untuk mencobai Adam dan Hawa. Tidak ada sama sekali. Tetapi Allah sedang menguji apakah Adam dan Hawa itu lebih patuh kepada Dia ataukah terhadap keinginan daging. Ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang, termasuk saudara dan saya, itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita ada 3 hal yang membahayakan dalam hidup kita. Ada keinginan mata. Apa yang kita lihat itu membuat kita kepingin. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, apabila matamu mendatangkan dosa, lebih baik kamu congkel. Lebih baik kamu masuk surga dalam keadaan tidak punya mata. Ya, bukan berarti lantas kemudian semua orang Kristen matanya buta, tidak. Tapi artinya lebih baik kita tidak melihat hal-hal yang tidak sepatutnya daripada kita melihat tapi terus masuk dalam neraka. Ya. Dan di sini dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada keinginan mata, ada juga keinginan daging. Mungkin daging ini kepingin sesuatu yang menyenangkan, kepingin sesuatu yang bisa dinikmati. Ya, banyak hal-hal yang bersifat dosa di dalam keinginan daging ini. Mungkin saudara melihat teman saudara, wah kok enak ya dia bisa punya kehidupan yang mewah. Ternyata diselidiki dia mendapatkan uang yang tidak halal, dan wah enak sekali kalau bisa melakukan hal seperti itu. Ada keinginan daging, dan terus kemudian ada juga keangkuhan hidup. Ya, nah itu semua dari kita itu bisa diseret dan dipikat olehnya. Pada waktu kita melihat kehidupan orang lain, ada rasa jealousy, ada rasa sifat ingin seperti orang tersebut. Karena itu lebih baik untuk tidak melihat Instagram, ya. Pada sebab daripada kalau saudara lihat Instagram orang lain terus emosi jiwa, lebih baik nggak usah lihat, ya. Daripada hati pun tertekan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Contoh paling gampang adalah kehidupan Simpson. Simpson tahu dia kuat sekali. Dia punya kekuatan yang supernatural, super hebat, tetapi dia lemah dalam hal wanita.
Dan beberapa kali dia sudah jatuh dalam pelukan Delilah. Seharusnya Samson itu dia waspada bahwa ini adalah tipu dayanya setan, bahwa ini adalah Delilah ini tidak tulus mencintai dia. Dan sebab beberapa kali dia dicobai, waktu dia diikat oleh tali, dia sudah bisa melepaskan diri dan terus dia sudah melawan musuhnya, tapi ternyata itu adalah tipuannya Delilah. Karena Samson pada waktu dia tidur di pangkuan Delilah, dia diikat. Harusnya Samson sadar bahwa itu adalah tipu daya daripada Delilah. Tetapi keinginan mata, keinginan daging membuat dia lupa diri. Karena itu akhirnya dia jatuh dalam dosa dan matanya pun dicungkil. Sesuatu yang membuat dia jatuh dalam dosa, akhirnya dia dibutakan. Dan terus tidak hanya itu saja, dia juga jatuh di dalam kehidupan yang sangat tidak enak sekali, sehingga dia kehidupannya terpuruk. Dan di sini apabila kita dicobai, saudara ingat bahwa Allah tidak mencobai saudara. Lebih banyak kita dicobai oleh keinginan kita. Karena itu kita harus taklukkan keinginan daging kita. Kita lebih berserah kepada keinginan roh. Kita minta datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami lemah Tuhan. Bawa kami untuk lebih mengikut kepada kehendak-Mu. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih karunia Tuhan. Mampukan kami hari ini Tuhan, untuk kami menang atas setiap pencobaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. God bless you.